Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini, Ibu akan membahas materi tentang tematik tema 1, yaitu mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, bernafas, tumbuh, bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Di sini ada bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Saat bernafas, kita mengambil oksigen. Lalu, kita hembuskan gas karbon dioksida. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kucing, sapi, kambing bernafas menggunakan paru-paru. Lalu, ikan menggunakan insang. Burung menggunakan pundi-pundi udara. Selanjutnya ada cacing. Cacing bernafas menggunakan kulit. Nah, sekarang kita lihat gambar di samping. Di sini ada pohon yang rindang. Pohon atau tumbuhan ini menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan untuk bernafas. Di saat kita bernafas, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini untuk apa? Nah, karbon dioksida ini digunakan untuk fotosintesis yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, di sini selanjutnya ada bergerak. Bergerak adalah perpindahan suatu benda atau makhluk hidup dari tempat semula. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Kucing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Lalu ada ular, cacing bergerak dengan kulitnya. Dan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat. Kita lihat di sini ada gambar burung. Burung bergerak menggunakan sayap. Lalu ikan bergerak menggunakan sirip. Ya, bisa kita lihat contoh di bawah ini. Nah, di sini ada manusia bergerak menggunakan kaki. Di sini ada ular bergerak menggunakan kulit. Atau bisa juga dengan perutnya. Di sini tumbuhan yaitu bergerak mengikuti arah sinar matahari, dan di sini ada gambar kuda yang bergerak menggunakan kaki. Nah, selanjutnya di sini ada tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Manusia juga tumbuh, yaitu dari bayi hingga menjadi besar. Hewan tumbuh semakin tinggi dan besar. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Semakin lama batangnya membesar, daunnya rimbun dan akarnya pun kuat. Nah, di sini ada manusia bertambah tinggi dan bertambah berat badan. Di sini ada gambar hewan. Hewan tumbuh semakin besar akan menyerupai induknya.
Nah, di sini ada kecambah memiliki akar dan daun dan bertambah besar. Nah, di sini ada memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup dan menghasilkan energi. Manusia memerlukan makan untuk menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ada tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Nah, tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Ada hewan. Hewan membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Hewan digolongkan berdasarkan jenis makanannya. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Apa saja yang dimaksud dengan karnivora, herbivora, dan omnivora? Kita lihat gambar di samping. Di sini ada karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Iya, betul. Nah, lalu di sini ada sapi. Sapi itu termasuk dengan herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Lalu di sini ada ayam. Nah, ayam termasuk golongan omnivora, yaitu hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan. Lalu di sini ada berkembang biak. Nah, berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan buatan. Misalnya, tunas, yaitu pisang. Biji, misalnya buah mangga dan jambu. Kalau buatan, misalnya cangkok dan steak. Adapun hewan dapat berkembang biak dengan cara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Apa saja yang dimaksud? Kita lihat gambar di bawah. Ovipar adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Ada yang tahu contohnya apa? Iya, bagus. Ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada vivipar. Vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Ya, gajah. Lalu di bawah ini ada ovovivipar, adalah berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya apa? Iya, buaya. Selanjutnya ada peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang adalah ciri makhluk hidup yang berupa menanggapi perubahan atau hal-hal di sekitarnya. Contohnya manusia. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Misalnya apa? Ya, mata. Mata peka terhadap rangsang cahaya. Lalu ada telinga. Telinga peka terhadap rangsang suara. Nah, adapun hewan yang peka terhadap rangsang, yaitu bekicot, akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Lalu ada tumbuhan, yaitu tumbuhan apa? Iya, putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Kita lihat gambar di samping. Nah, bekicot dan keong akan memasukkan kepalanya ke dalam cangkang saat merasa terancam. Nah, di sini ada tumbuhan putri malu akan menutup jika saat ia disentuh.
Nah, sekarang kita akan membahas kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan makhluk hidup pun sebagai atau sebagian dari ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, apa saja kebutuhan makhluk hidup? Ya, kebutuhan makhluk hidup adalah makanan, udara, tempat tinggal, cahaya matahari, dan air. Pertama yaitu makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Hewan membutuhkan makanan. Makanan hewan ada yang berasal dari tumbuhan, ada juga yang berasal dari hewan lain. Tumbuhan membutuhkan makanan untuk tumbuh. Di sini kita lihat sapi memerlukan makanan yang berasal dari tumbuhan. Lalu di sini ada tanaman, ya. Tanaman memerlukan pupuk untuk mencukupi zat haranya tanaman. Ya, kita lanjut lagi. Ada udara. Udara, semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara yang dibutuhkan manusia dan hewan adalah oksigen. Sedangkan karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Kita lihat pergerakan dan proses oksigen, karbon dioksida, dan fotosintesis. Ya, selanjutnya ada tempat tinggal. Nah, tempat tinggal. Manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal agar dapat beristirahat dengan nyaman, terhindar dari panas saat di siang hari, dan rasa dingin pada malam hari. Hewan juga membutuhkan tempat tinggal ya untuk istirahat dan melindungi diri dari hewan lain. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada gambar rumah sebagai tempat tinggal manusia. Di sini juga ada sarang. Tahu nggak ini sarang apa? Iya, betul. Ini adalah sarang lebah, ya. Sarang ini tempat tinggal lebah. Selanjutnya ada cahaya sinar matahari. Bagi manusia, cahaya matahari berguna sebagai vitamin D, menghangatkan badan, menerangi lingkungan, dan mengeringkan berbagai benda. Tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari untuk apa? Untuk mengolah makanan, yaitu fotosintesis. Nah, selanjutnya ada air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya, baik untuk memenuhi kebutuhan yaitu mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Nah, di sini ada bunga teratai. Bunga teratai membutuhkan air untuk tempat hidupnya. Selain untuk kehidupan manusia, air pun dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tempat hidupnya. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.